Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Maurinus Koda. Kali ini kita akan belajar tentang gametogenesis. Nah, apa itu gametogenesis? Gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet di dalam tubuh makhluk hidup. Tentang gametogenesis ini nanti ada dua gametogenesis yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang gametogenesis pada hewan. Nah, gametogenesis pada hewan itu berarti proses pembentukan gamet di dalam tubuh hewan. Ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu dikenal dengan istilah spermatogenesis. Nah, nanti kalian tanya lagi, spermatogenesis itu apa? Spermatogenesis itu artinya proses pembentukan gamet jantan di dalam tubuh hewan. Nah, tempat terjadinya di mana di dalam tubuh hewan ini proses pembentukan spermanya? Nah, kita mulai dengan proses pembentukan sperma di dalam tubuh hewan jantan. Tempat terjadinya spermatogenesis ini di dalam testis. Tepatnya di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus ini terdapat sel primordium. Sel primordium ini bersifat diploid atau 2N. Sel primordium yang bersifat 2N atau diploid ini akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatogonium yang sifatnya 2N atau bersifat diploid. Spermatogonium yang bersifat 2N atau diploid ini akan mengalami pembelahan secara mitosis lagi membentuk spermatosit primer yang bersifat 2N atau diploid. Spermatosit primer yang bersifat 2N atau diploid ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 menghasilkan dua sel anak yang dikatakan dengan spermatosit sekunder. Proses pembelahan spermatosit primer yang mengalami pembelahan secara meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder ini mengalami reduksi kromosom. Mengalami reduksi kromosom yaitu penurunan kromosom dari 2N menjadi N atau bersifat haploid. Dua sel spermatosit sekunder yang bersifat haploid ini masing-masing akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid. Keempat sel anak yang bersifat haploid ini akan mengalami diferensiasi lalu membentuk sperma. Jadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus terdapat berjuta-juta sel primordium. Jadi satu sel primordium dia akan menghasilkan 4 sel sperma. Sehingga total akhir kalau berjuta-juta sel primordium di dalam testis atau tepatnya di dalam tubulus seminiferus sehingga membuat hewan jantan akan menghasilkan berjuta-juta sel sperma di dalam testis. Oke, itu proses pembentukan sperma atau proses pembentukan gamet jantan pada hewan. Yang kedua adalah oogenesis. Oogenesis itu apa? Oogenesis itu lawan dari spermatogenesis tadi. Oogenesis artinya proses pembentukan gamet betina di dalam tubuh hewan. Nah, ini terjadinya di mana? Terjadinya tepatnya di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat sel-sel primordium. Sel-sel primordium ini bersifat 2N atau diploid. Sel-sel primordium yang bersifat diploid tadi akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oogonium. Oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium yang bersifat diploid atau 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis lagi membentuk oosit primer yang bersifat 2N atau diploid. Oosit primer yang bersifat 2N atau diploid ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 menghasilkan dua sel anak. Yang satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil. Yang berukuran besar ini dikatakan oosit sekunder, sedangkan yang berukuran kecil dikatakan badan polar 1. Ini masing-masing mengalami reduksi kromosom, yaitu membentuk haploid atau N. Jadi setiap kali mengalami pembelahan secara meiosis 1, selalu saja akan mengalami reduksi kromosom yaitu dari 2N menjadi N atau haploid. Masing-masing oosit sekunder dan juga badan polar 1 akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 lagi. Dia akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 menghasilkan
4 sel anak. Oocyte sekunder akan menghasilkan 2 sel anak, yang satu berukuran kecil, yang satu berukuran besar, dan yang satu berukuran kecil. Sedangkan badan polar 1, dia akan menghasilkan 2 sel anak yang sama-sama berukuran kecil. Jadi, yang berukuran besar hasil pembelahan meiosis 2 itu dikatakan ootit, masing-masing sudah bersifat secara haploid, sedangkan yang berukuran kecil hasil pembelahan dari badan polar 1 itu dikatakan dengan badan polar 2 atau polosit 2. Dalam proses pembentukan ovum atau proses pembentukan gamet betina pada hewan, 3 badan polar ini akan mengalami degenerasi atau mengalami penurunan sel. Lama-kelamaan dia akan mati. Sedangkan ootit ini akan berdiferensiasi membentuk ovum atau sel telur. Sehingga dalam setiap bulan, seorang perempuan akan menghasilkan 1 sel telur, bukan 4 sel telur. Karena awalnya dia akan menghasilkan 4 sel, tetapi 3 yang berukuran kecil ini akan mengalami degenerasi dan mati, sedangkan yang ootit tadi akan berdiferensiasi atau mengalami perkembangan membentuk ovum. Sehingga pada hewan betina setiap bulan selalu saja dia akan menghasilkan 1 sel telur. Ya, yang berikut B, kita akan belajar tentang gametogenesis pada tumbuhan. Gametogenesis pada tumbuhan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis itu apa? Mikrosporogenesis itu adalah proses pembentukan gamet jantan di dalam tubuh tumbuhan. Mengapa dikatakan mikrosporogenesis? Karena apa? Bentuk gamet jantan pada tumbuhan itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan gamet betina pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana proses pembentukan gamet jantan pada tumbuhan. Oke, mikrosporogenesis kan proses pembentukan gamet jantan di dalam tubuh tumbuhan. Tempat terjadinya di mana? Nah, tempat terjadinya adalah pada alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah benang sari. Proses pembentukan gametnya terjadi pada benang sari, lebih tepatnya pada kepala sari. Di kepala sari terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora ini yang bersifat diploid akan mengalami sel induk mikrospora yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 menghasilkan 2 sel mikrospora yang bersifat haploid. Masing-masing 2 sel mikrospora yang bersifat haploid ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 menghasilkan 4 sel mikrospora yang saling menempel. Setelah itu, keempat sel mikrospora yang saling menempel tadi akan berpisah dan terbentuklah serbuk sari. Satu sel serbuk sari dia akan membelah secara mitosis. Satu sel serbuk sari dia akan membelah secara mitosis membentuk 2 inti, yaitu inti generatif dan juga inti vegetatif. Inti generatif akan mengalami pembelahan secara mitosis lagi, menghasilkan 2 inti, yaitu inti generatif 1 dan juga inti generatif 2. Sedangkan inti vegetatif dia tidak lagi mengalami pembelahan secara mitosis. Jadi satu sel mikrospora, jadi satu serbuk sari dia akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk 2 inti, yaitu inti vegetatif dan juga inti generatif. Inti generatif ini sendiri akan mengalami pembelahan secara mitosis lagi, menghasilkan 2 inti, yaitu inti generatif 1 dan juga inti generatif 2. Atau sering juga orang katakan sperma 1 dan juga sperma 2. Jadi dalam satu serbuk sari terdapat 3 inti, yaitu 1 inti vegetatif, 1 sperma 1 atau 1 inti generatif 1, dan 1 inti generatif 2 atau sperma 2. Itu terdapat di dalam benang sari atau alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, yang berikut adalah makrosporogenesis atau dikatakan dengan megasporogenesis. Mengapa dikatakan makrosporogenesis atau megasporogenesis? Karena gamet betina pada tumbuhan itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan gamet jantan pada tumbuhan. Nah, ini terjadinya di mana? Proses
Proses pembentukannya adalah terjadi pada alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, alat kelamin betina pada tumbuhan yaitu adalah pada putik. Tepatnya pada putik terdapat ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium atau bakal buah ini terdapat sel megaspora. Sel megaspora ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 sampai dengan meiosis 2 menghasilkan 4 sel megaspora. Pada tumbuhan Angiospermae, yaitu pada pimpinan tumbuhan berbiji, tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil, keempat sel megaspora ini 3 diantaranya akan mengalami degenerasi dan 1 sel megaspora saja yang fungsional. 1 sel megaspora yang fungsional ini akan mengalami pembelahan yaitu 3 kali karyokinesis. Karyokinesis itu apa? Pembelahan inti selnya. Jadi dia akan mengalami 3 kali karyokinesis dan menghasilkan 8 inti. 8 inti itu diantaranya 3 di bawah ini, yang tengah itu dikatakan dengan sel telur atau ovum, sedangkan 2 kiri kanan itu dinamakan dengan sel sinergit, 2 di tengah-tengah itu dinamakan dengan inti kandung lembaga, dan 3 di atasnya itu dikatakan dengan inti antipoda. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Saya harap kalian bisa memahaminya. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati.